Para sahabat nadi yang terberkati, selamat pagi. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Kita sudah berada pada pekan Advent yang ketiga untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam suasana sukacita. Di awal hari ini, kita kembali bersyukur kepada Allah atas hari dan kehidupan yang baru yang Ia anugerahkan kepada kita. Pada hari ini, Rabu 17 Desember 2025, pada pekan Advent ketiga, nutrisi rohani kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Berakar dalam Kristus. Para sahabat nadi yang terberkati, saat ini banyak orang bergembira, tentu termasuk kita juga. Kita bergembira karena Natal sudah semakin dekat. Suasananya mulai terasa. Hal itu sejalan dengan tema pekan Advent ketiga, yakni sukacita. Hal itu juga tampak dalam semarak sukacita, suasana Natal yang sudah mulai nampak di mana-mana dan tentu di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita itu bukan hanya karena terbawa suasana dan keadaan, tetapi meluap dari iman yang berakar pada Kristus. Para sahabat nadi yang terberkati, pada hari ini kita mendengarkan bacaan yang mengisahkan asal-usul Yesus yang dimulai dari bacaan pertama dan selanjutnya dikisahkan secara berurut-urutan dalam bacaan Injil. Semua itu pertama-tama tidak untuk menekankan sisi biologis, tetapi legalitas asal-usul Yesus dan sebenarnya ingin menekankan sejarah karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah tidak tiba-tiba muncul, tetapi sejak dari awal Allah telah meletakkan karya keselamatannya dalam sejarah hidup manusia. Puncak karya keselamatan itu adalah dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah keturunan raja dan Ia adalah raja abadi. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Dalam bacaan pertama dikisahkan tongkat kerajaan Yehuda yang tidak akan beranjak sampai datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sejarah karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam dan melalui Kristus sungguh nyata dalam sejarah hidup kita manusia. Sejak awal, Allah melaksanakan karya keselamatannya melalui orang-orang pilihan dan para nabi. Sekalipun manusia berdosa dan selalu menjauh, Allah tetap menyatakan karya keselamatannya. Ia tidak pernah berhenti sedikit pun. Para sahabat nadi yang terberkati, dalam suasana sukacita pekan Advent yang ketiga ini, kita diingatkan kembali akan iman kepada Kristus yang berakar dan semakin kuat mengakar. Kita tidak hanya percaya kepada Kristus karena pengetahuan atau informasi, karena keluarga, karena orang tua, karena perkawinan, karena lingkungan, dan lain sebagainya. Iman kita kepadanya hendaknya berakar. Jika iman kita berakar pada Kristus, maka iman itu akan tumbuh. Mungkin awalnya kita mengimani Kristus karena faktor keluarga yang semuanya Katolik. Tetapi dalam proses perjalanan waktu, iman itu bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya berbuah. Sukacita kita bukan lagi karena terbawa suasana dan situasi, bukan pula karena keadaan dan semarak hiasan, tetapi sukacita kita meluap dari hati kita karena telah berakar
dan bertumbuh dalam Kristus. Menjadi pertanyaan, mengapa iman itu perlu berakar dalam Kristus? Dewasa ini ada banyak yang mendorong iman kita, baik karena internal atau karena faktor eksternal, apalagi dengan perkembangan dunia yang semakin pesat di semua dimensi. Jika iman itu tidak berakar, maka akan mudah layu dan tercabut atau dicabut, akan mudah diombang-ambingkan dan bahkan mati. Kita bisa ingat kisah tentang benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Lalu bagaimana agar iman kita berakar dalam Kristus? Salah satu cara dapat kita lihat dalam bacaan hari ini, bahwa kesadaran kita akan karya keselamatan Allah yang sungguh nyata dalam sejarah hidup dan terus-menerus menyentuh seluruh hidup, meneguhkan kita untuk semakin percaya kepadanya. Sekalipun kita berada dalam tantangan dan kesulitan, Kristus senantiasa menyertai kita. Sekalipun kita berdosa dan bersalah, Kristus tetap merangkul dan menerima serta mengasihi kita. Meskipun hidup ini kadang tidak pasti, Kristus menjadi jalan dan tujuan kita. Karena itu, para sahabat nadi yang terberkati, mari kita terus melihat dan menyadari kehadiran dan berkat Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dalam situasi apapun, iman kita kepadanya semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dengan demikian, sukacita kita semakin meluap dari hati kita untuk menyambut kedatangannya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.